Makin bingung kata yang pas buat menggambarkan situasi ketika kita mau beli action cam saat ini. Khususnya karena Insta360 baru aja ngeluncurin action cam terbarunya yang dikasih nama Ace Pro. Dari boxnya ini cukup rame ya, jadi kita bisa tahu apa aja yang didapat di dalam paket pembeliannya dan juga beberapa spesifikasi utamanya dari kamera ini. Kalau dibuka kita bisa langsung lihat nih penampakannya, kameranya langsung yang di bawahnya terdapat kotak kecil buat aksesorisnya kayak gini. Dari sini yang gua buka ini cuma mounting standarnya aja ya, karena nanti butuh banget dipasang ke tripod atau selfie stick. Selebihnya kayak kabel itu gua pakai yang udah ada aja. Lanjut kita ke kameranya nih, kalau dilihat dari desainnya ini nggak ada yang terlalu istimewa ya, paling ada aksen aja garis merah di bagian frame lensanya dengan tulisan Leica, karena emang kamera ini bekerja sama ya dengan Leica. Yang kita tahu Leica sendiri emang udah berpengalaman banget di dunia kamera. Oh ya, sama ini yang paling bawahnya nih, ini ada kayak dikasih tekstur dengan tulisan Insta360 S Pro-nya. Untuk selebihnya sih ya standar ya, kayak layarnya ini bisa di flip juga, kan kalian udah pada tahu di seri Go 3 sebelumnya itu juga ada. Bedanya ini udah built-in aja, jadi nggak bisa dilepas pasang kayak di seri Go 3-nya. Untuk bagian lubang portnya ini ada di sebelah kanan yang jadi satu sama slot micro SD-nya juga. Dan di sebelah kirinya itu ada slot baterai. Dari desain sini udah pas banget lah ya kalau dikasih nama Pro, karena bodinya solid banget, bobotnya juga nggak ringan tapi masih nyaman sekitar 179 graman. Ya pokoknya ini cukup meyakinkan kalau dilihat. Untuk bagian bawahnya ini ada magnet buat pasang mountingnya. Nah tadi ya, tapi nggak sekedar cuma nempel doang, kok ada sangkutannya juga, jadi cukup kenceng dan nggak gampang lepas. Sekarang kita ubek-ubek aja langsung bagian dalamnya. Pas dinyalain di awal kalian harus sambungin dulu ke aplikasinya Insta360 yang nantinya itu bakal diharuskan update firmware-nya dulu. Setelah itu baru bisa digunakan. Pas gue nyalain ini nggak butuh waktu lama untuk bootingnya dan langsung gue scroll-scroll, layarnya itu cukup smooth dan responsif. Tampilan UI-nya juga cukup interaktif. Kalau swipe ke kanan itu kalian langsung diarahin ke multimedia atau hasil rekaman dan fotonya. Swipe ke atas itu ada settingan kayak resolusi, stabilisasi video, aspek rasio itu juga ada. Terus swipe ke bawah itu ke tampilan menu settingnya yang cukup lengkap seperti ini. Dan kalau kita swipe ke kiri kita dikasih dua mode pengambilan exposure-nya, ada yang auto dan juga manual. Jadi di sini kalian bisa setting white balance-nya, ISO-nya, shutter speed-nya, dan juga preset color-nya yang cukup banyak pilihannya. Kalau gue sih biasa pakai yang flat karena biar bisa di grading lagi pas editing nantinya. Selain menu tadi, di halaman awalnya ini juga ada beberapa settingan yang bisa kalian atur, kayak misalnya ada field of view, terus ada action view, ultra wide, de-warp, dan juga horizon lock. Ada juga untuk tap 2 kali itu buat zooming lensanya. Untuk FOV sih saran gua kalau kalian butuh pengambilan dengan banyak actionnya atau mobilitasnya cukup tinggi, pakai yang action view. Tapi kalau buat sekedar vlog itu enakan yang de-warp, karena bedanya itu kayak cuma dikasih distorsi aja sih atau lengkungan. Tapi untuk kelebaran lensanya ini sama aja ya, yang 16 mm ekuivalen dengan f-nya itu 2.6. Sekarang kita lihat fitur-fitur yang membedakan kamera Insta360 Ace Pro ini dengan yang lainnya deh. Pertama, adanya sensor yang ukurannya lumayan besar di 1/1.3 inci. Dengan adanya sensor yang sebesar ini, Insta360 S Pro lebih mampu mengambil gambar dengan baik di segala kondisi dengan warna akurat dan juga dynamic range yang lebih baik. Apalagi dengan adanya kerjasama nih dengan Leica yang membuat orang semakin yakin untuk memilih Insta360 S Pro ini, yang dimana tentunya ini akan berdampak ya pada hasil foto dan video kamera ini jadi lebih beda. Selanjutnya untuk pengambilan yang low light atau di malam hari, kalian disarankan menggunakan mode pure video ini karena didukung oleh chip AI 5 nanometer dan kekuatan sensornya tadi akan memberikan hasil yang lebih minim noise serta meningkatkan kecerahan pada gambar tersebut.
Untuk resolusi perekaman Insta360 S Pro sendiri itu bisa sampai di 8K atau mau 4K 120 fps itu juga bisa. Resolusi yang menurut gua itu masuk akal ya untuk sekarang ini. Paling kalau nggak mau terlalu berat ya bisa diturunin ke 60 fps saja. Selain itu, mode aktif HDR videonya juga nggak kalah penting nih menurut gua. Kalian bisa mendapatkan hasil dengan dynamic range yang lebih baik ketika menggunakan mode ini. Misalnya, warna pada kulit kita itu akan seimbang dengan latar belakang, artinya nggak terlalu gelap dan nggak terlalu terang. 48 megapiksel foto juga bisa kalian maksimalkan, yang biasanya gue cuma buat motret landscape, ini sih enak banget ya, hasilnya jadi lebih detail dengan bantuan AI processing. Yang tadi di awal itu sempat gue bahas juga, yaitu soal zoomingnya nih, atau clarity zoom namanya. Ya jadi kali ini gue akuin hasilnya masih terlihat cukup detail ya dibanding dengan action cam yang lain, karena tanpa mengorbankan kualitas gambar. Nah sekali lagi ya, karena ini adalah action cam, jadi penggunaannya itu juga harusnya lebih mudah dibandingkan dengan tipe lain, termasuk penggunaan di berbagai angle pengambilan gambarnya. Dengan adanya layar flip ini, kita bisa dengan mudah memantau hasil gambarnya dari berbagai angle yang sulit, seperti low angle ataupun vlogging. Dan yang hampir ketinggalan di zaman yang serba AI ini, Insta360 S Pro juga nggak mau ketinggalan. Selain yang udah gue sebutin tadi, ada AI Highlight Assistant yang menjadi salah satu fitur penting di kamera ini. Kalian bisa aktifin aja di menu dengan swipe ke bawah seperti ini. Dengan adanya fitur ini, kalian bisa hemat waktu dan juga ruang memori yang ada dengan menghapus video atau momen yang tidak penting atau yang nggak diinginkan. Jadi hasil videonya itu akan lebih ringkas nantinya ketika kita simpan. Dan AI ini juga bisa bekerja ketika kalian sambungkan ke aplikasinya, maka dia akan otomatis ya tersimpan di halaman multimedia pada aplikasinya. Dua fitur penting terakhir yang nggak boleh ketinggalan kalian coba, yaitu pause dan cancel recording, sama app background downloading. Jadi sekarang di Insta360 S Pro ini kalian bisa pause atau cancel rekamannya. Terus kalau kalian download file di aplikasinya dan kalian misalnya nih mau ke aplikasi lain untuk downloadnya itu tetap masih jalan. Nah itu tadi beberapa fitur yang menurut gua sebagai pembeda ya antara kamera Insta360 S Pro ini dengan action cam yang lain. Kalau kayak fitur voice dan gesture control sama satu lagi fitur AI yaitu AI Warp. Menurut gue ini nggak terlalu penting ya buat sebagian orang, karena menurut gue itu sebagai pelengkap aja. Untuk kestabilannya ini pakai yang namanya flow state stabilization yang hasilnya nggak perlu dipertanyakan lagi lah. Yang namanya action cam udah pasti stabil. Terus bisa tahan air sampai 10 meter. Dan terakhir fast chargingnya yang cukup ngebantu bisa ngecas full cuma dalam waktu 46 menitan aja. Gokil. Ya paling segitu aja pembahasan yang bisa gue share ke kalian tentang kamera terbarunya Insta360 ini. Kalau aksesorisnya nih, saran gue yang wajib kalian punya juga ada dua. Yang pertama di multi mount, terus yang kedua ada quick release mount-nya. Selain itu ya kalian harus sesuaiin sendiri sama kebutuhan kalian dan budget kalian masing-masing. Dan kalau ditanya segmen pasarnya siapa bang? Ya menurut gue semua orang yang punya pekerjaan konten di sosial media itu bisa. Terus kayak atlet, petualang, juga traveler itu juga cocok ya. Dan buat yang punya ekspektasi tinggi terhadap action cam tentang kemudahan dan juga hasil gambar dari Insta360 S Pro udah pilihan yang tepat. By the way, buat harganya nanti gua akan update ya di kolom deskripsi. Oke, sekian video kali ini pembahasan gua mengenai Insta360 S Pro ini. Semoga membantu kalian. Jangan lupa kasih jempolnya, terus likes dan juga komen, share ke teman-teman kalian, dan kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye.